Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Putri Salwita dan rekan saya Syaifullah akan memaparkan materi tentang subquery dan having, yang mana subquery akan dipaparkan oleh saya sendiri. Subquery merupakan query di dalam query. Bisa disebut juga sebagai permintaan dalam permintaan atau permintaan bersarang. Subquery dapat digunakan untuk mengambil suatu data dari field atau kolom pada tabel lain. Subquery dapat digunakan dengan pernyataan select, insert, update, dan delete. Dan subquery menggunakan perintah where dan from. Ada beberapa aturan yang subquery harus ikuti. Aturan yang pertama, subquery harus tertutup dalam tanda kurung. Yang kedua, subquery hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom yang di-query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Yang ketiga, order by tidak dapat digunakan dalam subquery. Meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by, group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Yang keempat, subqueries yang kembali dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator seperti operator in. Kelima, daftar select tidak dapat menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke blob, array, club, atau enclub. Keenam, sebuah subquery tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Materi selanjutnya yaitu having, yang akan dijelaskan oleh saudara Syaifullah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang having. Having di sini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kondisi tertentu. Having hanya bisa digunakan setelah adanya perintah group by. Perintah having bisa menggunakan fungsi agregat dalam menyeleksi datanya. Perintah having identik dengan perintah where, karena kedua perintah tersebut merupakan perintah yang sama-sama digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu. Oke, selanjutnya. Di sini yang kedua ada perbedaan subquery dan having. Yang dimana perbedaannya yaitu sebenarnya subquery dan having itu sama-sama query atau permintaan untuk mengelompokkan data sesuai kondisi tertentu. Subquery itu permintaan bercabang atau nested yang menggunakan perintah where dan from. Sedangkan perintah having itu tidak menggunakan perintah where atau from, tapi perintah having menggunakan tambahan perintah group by. Jadi perintah having ini harus menggunakan tambahan perintah group by. Kalau tidak menggunakan perintah group by, dia tidak bisa dijalankan. Oke, yang ketiga itu ada contoh penggunaan subquery dan having. Oke, di sini kita akan masuk ke database saya. Yang pertama-tama kita akan mencoba contoh perintah subquery dengan clause where. Yang dimana di sini saya akan mau mengecek tabel, ada berapa tabel di dalam database saya. Dengan cara show tables. Terdapat dua tabel yaitu buku dan user. Dan kita hanya menggunakan tabel buku saja. Dan selanjutnya saya akan mau mengecek data apa saja terdapat di dalam tabel buku. Dengan perintah select from buku. Terdapat 10 data buku di dalam tabel buku. Dan terdapat file-filenya juga. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata dari harga buku.
dengan cara perintah select average. Average itu yaitu rata-rata dari harga from buku. Oke, di sini terdapat rata-rata harga bukunya yaitu 84.500. Oke, misalnya kan kita mau menampilkan data buku dengan kondisi di atas harga rata-rata tersebut. Di sini kita baru menggunakan perintah subquery close-aware, yaitu select from buku, yang dimana where harga lebih besar dalam kurung select average, yaitu rata-rata, dalam kurung lagi harga, terus tutup kurung from buku, terus tutup kurung. Oke, inilah tampilannya, yang dimana kita meminta untuk menampilkan data buku di atas rata-rata harganya. Terdapat 5 data buku yang di atas rata-rata harga buku tersebut. Ini contoh perintah atau query subquery dengan close-aware. Oke, selanjutnya itu adalah contoh having, contoh perintah having. Di sini kita mau menampilkan data bukunya lagi, data from buku. Oke, contoh having ini kan harus menggunakan perintah tambahan group by. Jika kita tidak menggunakan perintah group by, perintah having itu tidak bisa dijalankan. Oke, misalnya kita mau menampilkan data buku, mau menampilkan field kode buku, nama buku, genre, dan harganya. Dengan kondisi di atas harga 85.000. Kita bisa menggunakan perintah having ini, yaitu dengan select, kita mau menampilkan fieldnya kode buku, terus ada field nama buku, terus ada field field genre, dan yang terakhir field harga, yang dimana from tabel buku. Nah, di sini kita menggunakan tambahan perintah group by. Group by dari field harga. Dan perintah having harga dengan kondisi harga di atas 85.000 itu harus ditampilkan. Kita coba pencet enter. Dan di sini keluar ditampilkan ada 4 data buku yang di atas harga 85.000. Tadi kan kondisi having-nya kan di sini 85.000 dimintanya. Jadi ada 4 data yang ditampilkan di sini. Di atas harga 85.000. Jadi ini contoh penggunaan perintah having. Oke, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang paham, kami mohon maaf.
kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.